penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut. Dengan saya Ibu Sunarti dari TK Inklusi Tunas Bangsa. Saya Salabia dari OPTD SD Negeri Batu Ampar. Saya Retno Wulandari dari UPTD SD Negeri 1 Bumi Asih. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik. Nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching hari ini. Iya, benar. Oke. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang saya mau bicarakan. Boleh kamu? Boleh Bu, silakan. Iya. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya mengamati dan akan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya, nanti Ibu akan disampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Ibu ingin mengembangkan coaching kali ini itu tadi tentang Mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi ini, yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan yaitu apa? Di sini yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif agar nanti bisa menggali informasi dari coach dan bisa menggali banyak hal tentang coach nantinya. Oh, iya, baik. Jadi ada dua ya Bu ya. Iya. Nah, yang ingin dikembangkan seperti itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian dan kompetensi yang ingin saya kembangkan ini yaitu dengan nanti bisa menggunakan alat kita dengan baik dan dengan runtut, kemudian bisa mencari informasi dari coach sehingga nanti bisa membantu coach untuk menemukan solusi dari masalah coach tersebut. Baik. Jadi Ibu ingin kata-kata pertanyaannya begitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Retno. Waalaikumsalam Ibu Sunarti. Apa kabarnya hari ini Retno? Alhamdulillah baik. Ibu Sunarti sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Retno. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu Retno. Apa nih di acara sore hari ini yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Nah, saya ingin bicarakan tentang masalah saya ya Bu ya, tentang masalah beradaptasi di lingkungan sekolah
jadi permasalahan yang diskusikan dengan saya yaitu ketika ibu ini berada di lingkungan yang baru ya Bu ya. Iya. Oke. Saya kan berada di jenjang PAUD nih, berasal dari kota. Kemudian saya, karena saya hubungan saya baru diangkat P3K, kemudian saya kan dipindah tugaskan nih di SD. Otomatis kan saya kan situ belum juga nih beradaptasinya bagaimana dengan yang baru semuanya, mulai dari kepala sekolah, urutan sejawat, murid-muridnya, kemudian pembelajaran juga berbeda ibu karena jenjangnya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi dari pembicaraan kita nanti nih ya Bu ya, apa sih yang ingin ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan, saya mampu beradaptasi dengan warga sekolah di lingkungan sekolah yang baru. Oke. Nah, jadi ibu pengennya nanti ya bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, Betul dengan sekali. murid-murid, Iya. dan juga tentang pembelajaran ya Bu ya. Iya. Karena memang pastinya asalnya dari TK kemudian ke SD itu akan mengalami banyak perubahan ya Bu Iya, ya. betul sekali. Nah, pengennya nanti ibu tuh seperti apa sih di lingkungan baru? Inginnya saya bisa menguasai lah paling tidak pembelajaran. Sejauh ini kan saya hanya bisa berada di bidang PAUD nih, kan berbeda nih aspeknya juga cuma berbeda. Mungkin situ juga berbeda juga. Masih belum bisa, maksudnya belum paham betul gitu Bu tentang pembelajaran SD bagaimana. Kemudian saya ingin memahami nih tingkah laku mungkin ya kepribadian warga sekolah yang mungkin dari kepala sekolah, rekan sejawat, supaya saya bisa lebih leluasa lah berbicara dengan mereka. Sekarang ini kan saya kan baru nih, saya takut kalau yang berbicara itu tersinggung lah gitu, maksudnya bagaimana cara perilaku lah yang saya dapatkan dari mereka, saya paham betul tentang mereka. Jadi ibaratnya kita tuh berada di lingkungan baru tuh di mana buku tidak di sekolah itu junjung ya Bu ya. Jadi kata ibu nanti kan kata ibu tadi untuk menguasai pembelajaran di SD. Sedangkan sebelumnya Ibu Retno itu berada di jenjang TK. Iya. Apakah menurut Bu Retno tuh di antara jenjang TK sama SD itu nanti ada kesamaan Bu? Kalau dari program Untuk pembelajarannya, katanya kan program transisi PAUD SD Oke. mungkin memang ada mungkin perbedaannya, tapi juga pastilah ada perbedaan yang sangat signifikan mungkin Bu ya, yang belum saya kuasai gitu sepenuhnya. Berbeda lah gitu cara penilaiannya juga mungkin, cara pembelajaran itu bagaimana masih belum paham betul. Menurut Ibu Retno nih, kan kalau untuk di TK sama ke SD, apalagi untuk SD kelas rendah itu, ada nggak memiliki kesamaan yang kira-kira bisa membantu kesamaan tentang pembelajaran di TK sama SD ada memiliki kesamaan tidak? Mungkin Apalagi ada yang kelas rendah. mungkin yang saya terapkan ya dari pembelajaran di TK mungkin banyak yang akan saya terapkan di pembelajaran di SD seperti pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian yang saya pembiasaan yang saya lakukan di TK mungkin saya akan bawa ke SD nanti, itu bisa melakukan apa perubahan lah di SD yang biasanya tidak ada di SD jadi ada begitu. Pokoknya pembiasaan bagus lah yang biasa saya lakukan di TK akan saya bawa ke SD. Oke. Jadi menurut Ibu Retno ada bagian pembelajaran umum di TK yang bisa dibawa ke SD ya Bu Pasti ya, itu, pasti ada. terutama untuk yang kelas rendah ya Bu Iya ya. pasti ada, soalnya masih ada transisi PAUD ke SD ya. Benar sekali ya, sekarang kan ada transisi dari TK ke PAUD ya Bu. Masih ada lah suasana TK. Benar, apalagi untuk yang kelas rendah. Iya. Ini Bu Retno, kalau seandainya nih kita hitung dengan skala ya Bu ya, skala 1 sampai 10 aja. Posisi Bu Retno ketika berada di sekolah baru ini berada di level berapa? Mungkin dari penilaian saya pribadi ya Bu ya, saya merasa karena belum paham betul ya Bu ya, saya rasa saya ini masih berada di level 5 deh Bu. Berarti masih di 50-50 Bu Iya, ya, di setengah ya. masih. Oke. Iya. Terus gini Bu Retno, nanti untuk mencapai menguasai berada di lingkungan yang baru itu, yang idealnya itu seharusnya berada di level berapa? Kalau saya ini masih berada di 5 ya agak susah mencapai ke 10 ya Bu ya. Mungkin saya kira-kira yang ideal menurut saya ya untuk
karena saya masih di level 5 nih, mungkin 7, 8 cukup bagi saya. Nah, jadi nggak terlalu signifikan sampai 10 ya, Ya, Bu ya. kayaknya nggak mungkin deh karena saya 5 baru pas sampai ke 10 itu rasanya sangat butuh proses. Jadi bertahap ya, Bay, dari Iya, 5 iya. ke ibu mentoknya nanti insya Allah ke 8 7 gitu. dulu, Oh, mungkin 7 7 dulu, gitu. Oke, ke 7 dulu. Menarik sekali nih. Nah gini Bu Retno, untuk apa sih sekira lingkungan baru tuh Ibu Retno bisa diterima dengan baik oleh warga sekolah baru? Apa yang akan Ibu lakukan? Trik-triknya gitu, langkah-langkahnya. Mungkin saya akan mencari target ya biasanya orang guru yang mungkin sealiran dengan saya, mungkin ya maksudnya saya mengerti dengan orang itulah, saya paham betul, mungkin sudah mengenal lah satu orang yang saya jadikan target. Nah, untuk mencari untuk saya lebih Enak diajak mengenal ngobrol. gitu dengan mengenali teman-teman kayak kepala sekolah, sifat-sifat di kepala sekolah bagaimana, konsep yang lain bagaimana, dan cara-cara pembelajaran itu bagaimana. Satu orang yang saya cari target mungkin Bu ya. Oke, jadi menurut Bu Retno, Oh sekarang belum lagi Bu, belum mencari lagi. jadi belum mengenal lagi Bu. oke, jadi menurut Bu Retno tuh langkah pertama yang ingin Ibu Retno lakukan itu nanti mencari target atau teman ya Bu ya, Iya, yang teman. sekiranya bisa diajak Diajak untuk bicara, bicara enak gitu. mengenal lingkungan baru gitu ya. Bicara enak ya. Bicara enak. Selain itu mungkin ada lagi Bu Retno trik-trik? Mungkin setelah mendapatkan target yaitu saya itu mungkin akan mengadakan pertemuan dengan beliau mungkin ya di ruangan khusus lah, mungkin berdua lah maksudnya, atau bicara yang santai mungkin sambil berbicara tentang bagaimana kepala sekolah, bagaimana warga sekolah di sekolahan yang baru saya, kemudian mungkin akan berbicara lagi tentang masalah pembelajaran di SD, persamaan atau perbedaannya itu bagaimana. Jadi nanti setelah Ibu mendapatkan guru yang sesuai target tadi sesuai keinginan Ibu akan ngajak ngobrol Iya. secara pribadi gitu. Yang nyaman lah di ruang atau di mana saja yang sekira enak saja untuk bicara. Iya, betul. Nah, terus selain itu mungkin ada lagi Bu? Apalagi ya? Ya ini saya akan merencanakan lagi yang sekira gimana ya, akan melakukan kegiatan tadi apa target saya tadi. Oke, jadi menurut Ibu Retno pertama itu dulu, kemudian melakukan pendekatan, kemudian untuk rencana berikutnya menyusul sesuai kondisi atau proses mungkin apalagi. Oke, nah jadi Ibu Retno ingin berada di lingkungan baru, diterima di lingkungan baru, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dengan kepala sekolah, rekan sejawat, pembelajaran, murid-murid, perlu proses yang banyak. Jadi Bu Retno akan melakukan atau mendekati salah satu guru yang dikira Ibu nyaman untuk diajak ngobrol, melakukan pembicaraan secara pribadi. Nah, itu Kemudian akan mencari belajar lagi tentang pembelajaran di SD. oke. Nah, untuk pembelajaran di SD di Ibu Retno, selain tadi kan mendekati guru di situ yang mungkin seprovinsi, mungkin ada trik-trik khusus untuk pembelajaran baru nanti di SD yang akan dibawa di SD itu ada nggak? Ya, seperti yang saya lakukan di TK, apa saja seperti pembelajaran yang menarik, seperti yang teknik stop tadi kan ada itu, seperti kalau anak-anak sudah mulai bosan mungkin kita bisa melaksanakan itu. Kemudian juga pembelajaran yang menarik mungkin bagi mereka sambil bermain, seperti yang kita yang saya lakukan akan saya bawa ke pembelajaran di SD. Jadi pembelajaran di SD tadi di TK tadi akan kian bawa ya tidak di SD, apalagi pembelajaran yang menarik. Menurut Ibu nanti pembelajaran yang menarik seperti apa sih? Yang menarik minat anak, seharusnya anak-anak tuh lebih gimana ya, lebih suka dengan pelajaran itu, supaya ya anak itu lebih suka aja, tidak bosan. Mungkin saya akan menerapkan dia pembelajaran berdiferensiasi yang itu mengembangkan potensi anak. Kan anak itu kan berbeda-beda, mungkin saya akan menyiapkan ragam main juga yang berbeda-beda. Mungkin bukan hanya di TK saja, saya akan menggunakan ragam main itu akan saya terapkan di SD juga. Nah, jadi ini boleh kali
guru yang ingin Bu Retno dekati tadi, siapa yang bisa membantu apa yang ingin Ibu lakukan itu bisa terlaksana? Mungkin teman-teman saya yang pernah TK nih, yang pernah TK, yang sekarang juga punya tugas kan di SD juga, kami kan terpisah semuanya. Mungkin dari situlah saya akan mencari pengetahuan yang lainnya dari mereka-mereka yang berbeda juga sekolah dari situ. Oke, jadi intinya Bu Retno juga ingin sharing dengan teman-teman yang sama-sama diangkat bagaimana cara pian dari sekolah baru gitu Bu ya. Jadi cari informasi gitu ya. Iya, Oh, oke, menarik sekali nih. Nah, Bu Retno, oke. Jadi Bu Retno kapan nih mau dilaksanakan rencana Bu Retno nih? Kira-kira dalam minggu ini juga kami. Oke, jadi dalam minggu ini Bu Retno akan melakukan kegiatan atau rencana pian tadi ya? Iya. Jadi Bu Retno di titik ini apa sih yang ingin Bu Retno simpulkan tentang pembicaraan kita? Dengan pembicaraan obrolan kita tadi ya Bu, saya mendapat pencerahan bagaimana saya akan bertindak nantinya dan mendapatkan solusi dari semua ini, itu yang pasti Pak. Bagaimana perasaan Bu Retno setelah kita coaching? Saya merasa enteng ya Bu ya. Senang juga bisa ngobrol dengan Ibu Sunarti, kemudian ya berasa ringan lah sedikit beban saya yang saya pikirkan saat ini. Oke, terima kasih ya Bu Retno atas waktunya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk coaching sampean, pian ya. Semoga nanti di lingkungan baru Bu Retno itu berjalan lancar sesuai dengan kehendak Bu Retno. Teman-temannya juga menyenangkan, menerima Bu Retno dengan terbuka ya Bu Retno. Banyak teman, banyak rezekinya ya Bu Retno. Oke Bu Retno, minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya mau tahu bagaimana perkembangan tentang pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Oke, Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Retno. Baik, Ibu Sunarti, bagaimana tadi hasil dari proses coaching sudah sesuai rencana atau sudah dengan lancar? Sepertinya sudah sesuai dengan rencana sih Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada pertanyaan itu ya yang mau saya tanyakan tadi. Apa saja yang sudah didapat pada coaching terkait ketercapaiannya? Tadi itu menurut saya sih sudah melakukan gitu ya, mendengarkan coaching yang aktif dan bisa melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Sunarti sudah berhasil ya melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai yang dengan saya amati tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yaitu sudah menanya tujuan pada coaching, kemudian identifikasi masalah pada coaching, kemudian mengalami coaching untuk mencari aksi atau tindakan, juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dan juga reaksi-aksi yang dapat dilakukan dengan baik. Dan mendengarkan percakapan itu tadi, Ibu sudah fokus terhadap coaching. Nah, arahannya juga sudah baik, kehadirannya pun juga sudah penuh, mendengarkan juga dengan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Luar biasa Bu, apa yang sudah Ibu laksanakan hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan lagi kemudahan dengan kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, nah pertanyaannya Bu ya, nah, ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kedepannya sih kompetensi yang saya kembangkan tadi itu presence Bu, atau kehadiran pengertian si coaching tadi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu alhamdulillah hari ini sangat mendalami juga dan menyebut alur ceritanya, dan mudah-mudahan supaya lebih baik lagi nanti menggunakan alur ceritanya. Sampai di sini Bu ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senarti. Selamat sore, bagaimana kabarnya ini Bu Retno? Sore, alhamdulillah baik. Senarti. Senarti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Nah, Bu Retno nanti akan melakukan proses coaching ya pada hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu Retno? Boleh banget. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching nih di sini ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan ketika Ibu Retno melakukan coaching bersama coach nanti. Itu terkait sikap coach yang memiliki prinsip coach seperti kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari si coach. Kemudian Bu Retno juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu Retno ya. Dan tak lupa juga ketika nanti melakukan coaching akan menggunakan alur tirta, ya, yang mana harus ada tujuan, kemudian ada rencana dan tindakan aksi. Oke. Nah, sebelumnya nih saya ingin bertanya sama Ibu Retno. Bu Retno ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Retno? Kompetensi mungkin kesadaran Penuh ya? kesadaran penuh. Presence. Iya. Selain itu apakah ada lagi? Mungkin keaktifan. Keaktifan, oke. Interaksi. Mendengarkan aktif. Iya, ya, Bu, mendengarkan ya, aktif. oke. Ibu Retno tuh inginnya nanti saya mengamati yang dua itu ya Bu ya. Kalau diprioritaskan nanti Ibu milih yang mana aja sih di antara keduanya itu? Yang Mungkin ingin yang saya lebih amati. spesifik ya, yang Iya. ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh. Oke, jadi Bu Retno ingin saya nanti mensupervisi atau mengamati pada kompetensi inti presence Bu ya, kehadiran penuh. Oke. Menurut Bu Retno nih, indikator ketercapaian akan tujuan itu nanti bagian mana Bu? Menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching nanti yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti apa. Jadi indikatornya nanti si coach itu bisa mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan tersebut. Oh, baik Bu Retno. Jadi nanti tujuan akhir Ibu atau indikatornya nanti yaitu si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu Retno atas jawabannya. Silakan Bu Retno melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu Retno. Terima kasih banyak. Silakan Bu Retno. Terima kasih. Ibu Salabia, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Ibu. Apa kabarnya nih sore ini Bu Salabia? Alhamdulillah baik Bu. Apa nih kira-kira yang akan kita bicarakan nih sore ini setelah Ibu Salabia menelpon dan kita mengadakan janji? Bu, begini Bu, saya ada sedikit masalah di sekolah tentang anak-anak Bu. Ada salah satu anak saya hiperaktif di dalam kelas. Begitu. Kalau begitu nih, jadi ibu nih ingin masalah tentang anak yang terlalu hiperaktif di kelas gitu ya Bu? Iya. Selain itu ada lagi ya Bu? Selain itu dia biasanya itu bisa mukul teman, lari-larian. Jadi saya kan anak saya itu rolling. Nah, jadi dia masuk di kelas sebelah. Ya di kelas saya lah. Nah ibu itu juga ngeluh sama. Kalau masuk dalam kelas saya seperti itu, masuk ke dalam kelas beliau juga seperti itu. Di dalam kelas kayak gitu tadi, pukul teman, tidak mau belajar, mau nyala-nyalain terus gitu Bu. Berarti kalau begitu nih dalam obrolan kita kali ini apa yang ingin ibu salah dapatkan ya?
solusi yang bagus loh Bu, supaya yang bisa nanti saya terapkan bagaimana saya mengatasi anak yang hiperaktif tadi Bu, supaya dia bisa belajar lah Bu, jangan lari-larian terus di dalam kelas. Oke, Ibu Sala ingin mendapatkan solusi dari anak yang beraktif tadi, Iya. kemudian tidak lagi memukul-mukul temannya gitu, Nah, jadi iya, mengganggu gitu. pelajarannya gitu ya Bu Iya, Sala. betul. Nah, kalau dari pengamatan Ibu nih, guru yang dikatakan memiliki yang bisa menguasai anak hiperaktif itu bagaimana ya? Mungkin ya Bu ya, atau saya kurang menyediakan ragaman menarik atau gimana ya Bu ya. Padahal saya sudah menyiapkan ragaman berbagai macam mainan, tapi itu kurang menarik minat dia juga. Oke. Mungkin menurut dari pengamatan Ibu nih, kalau guru yang dapat menguasai anak di dalam kelas itu seperti apa ya guru yang bisa dikatakan berhasil gitu, yang bisa menguasai anak? Mungkin dikatakan berhasil itu anak itu bisa memiliki karakter Bu. Yang pertama kan tadi itu yang memiliki akhlak mulia Bu, yang merupakan ya bisa mendengarkan perintah ibu guru, bisa ya seperti itulah Bu. Oke. Nah, selain dari anak yang mampu tadi kan, Iya. kalau gurunya bagaimana? Guru yang dapat menguasai anak tadi. Mungkin gurunya harus juga sih menguasai atau mengetahui gaya belajar anaknya Bu. Dari melihat dari Gaya gaya belajar anak yang Ya, berbeda-beda tadi ya Bu, Iya. yang ada yang aktif mungkin Bu ya. Ya. Nah, kalau yang ideal itu ya, dari angka 10 nih kita lihat berada di angka berapa ya dalam pencapaian tujuan yang guru yang dapat menguasai anak. Kalau saya sendiri sih Bu masih di antara 5. Gitu ya Bu. Adanya ini mungkin saya kan harus belajar lagi ya, menaikkan 2 angka lah Bos, atau ada 3 angka gitu Oke, ya. sangat bagus sekali Bu. Iya, Salah ya motivasinya. Kalau posisinya Ibu ada di angka 5 nih, menurut Ibu apa sih kendalanya sehingga berada di angka 5 tersebut? kendalanya anak saya kan di dalam kelas banyak Bu. Nah, saya kan sedangkan saya mengajarnya sendiri. Di Iya. situ yang menjadi kendala saya tidak bisa menghandle semua anak dengan baik, karena kan Ibu tahu anak SD itu kadang gaya belajarnya berbeda-beda Bu. Dia tidak bisa dengan ceramah doang gitu. Nah, jadi kan kita harus mengajak dia juga bereksplorasi dengan lingkungan, atau budaya sekarang kan sistem nonton video kan. Iya, betul sekali. Nah, mungkin kan saya menonton dengan LK Iya, betul sekali. mungkin seperti itu. Karena murid yang banyak ya Bu ya, Iya. jadi sehingga misalnya tidak bisa menghandle ya Ya. anak tersebut. Kalau begitu ya, Ibu Sarah sendiri ingin berada di level berapa ya untuk mengembangkan menguasai anak hiperaktif tadi? Ya, tadi di antara kisaran 47 sampai 8. Sangat bagus Bu Sarah ya, atas motivasinya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Sarah lakukan nih untuk mencapai level tersebut? Ya, mungkin nanti saya mau meminta bantuan sama teman yang lebih senior lah dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Baiklah, Bu Sarah, bagus sekali rencananya Bu ya. Kalau dari pengamatan Ibu nih, apa sih yang diperlukan dalam bisa menguasai anak yang hiperaktif tadi? Mungkin kan melihat teman mengajarnya seperti apa, ragam mainnya seperti apa. Saya juga harus bagaimana maksudnya dia harus melihat juga bagaimana mempraktekannya secara langsung. Kita bisa hanya teori aja, kalau teori itu kadang kita bisa memahami tulisannya tapi tidak bisa memahami isinya. Kalau kita melihat langsung kan kita tahu apa yang dikerjakannya itu sudah bagus atau gimana gitu. Mungkin supaya lebih termotivasi lagi. Apa sih yang akan diperlukan lagi nih? Nah, iya betul itu.
kan saya seorang guru kan sama guru lain kan pasti berbeda gaya mengajarnya kan tidak sama Bu. Nah mungkin tidak semua yang saya lihatin tadi saya ikutin tidak, cuma saya merombak yang kurang pas pada saat saya mengajar. Memperbaikinya begitu Iya. salah ya. Ya. Kemungkinan selanjutnya nih, kemungkinan apa sih yang akan Ibu Sarah lakukan nih dalam waktu dekat ini? Ya tadi saya akan menanyakan sama teman saya apakah beliau bersedia untuk membantu saya dalam mengatasi masalah saya. Menanyakan teman, apakah bersedia? Ya. Ada lagi? Mungkin bisa juga saya bertanya sama kepala sekolah saya, beliau bisa mensubsidi saya saat mengajar. Nah dari situ kan saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Nah mungkin saya kan bisa nanti memperbanyak ilmu. Baiklah Bu Sarah, kira-kira dalam solusi ini siapa sih yang bisa membantu Ibu Sarah nih? Ya mungkin teman dan kepala sekolah. Ada lagi Bu Sarah? Ya yang lebih utamanya sih saya nanti mau mengajak murid, mau menanya apa sih yang membuat mereka seperti itu, apa mereka ingin belajarnya seperti apa, mungkin kayak gitu juga. Ya, keluarga sekolah ya, dan Iya. teman-teman murid juga yang Bu Iya. Sarah ya, bagus-bagus Bu Sarah. Baiklah Bu Sarah, kita sudah ada di akhir obrolan nih. Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini ya? Alhamdulillah saya sudah mencurahkan unek-unek yang ada di hati saya Alhamdulillah selama ya. ini. Ya alhamdulillah banget Bu, ay mantap. Mudah-mudahan Ibu dapat mendapatkan solusinya Ibu ya. Iya amin. Oke, baiklah kalau begitu kita ketemu lagi nih minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita dari Ibu Sarah nih, bagaimana setelah rencana yang akan Ibu lakukan nanti. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu Sarah atas curhatannya hari ini ya. Iya. Semoga Ibu Sarah dapat melakukan rencana aksinya dan berhasil dan memecahkan semua masalah dan mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Terima kasih banyak juga Bu atas waktunya mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Retno, bagaimana tadi hasil coaching dengan coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Bu ya. Kayaknya menurut saya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi bersama coach tadi, bagaimana nih Ibu Retno menilai apa yang menurut Bu Retno yang sudah dilakukan Bu Retno dalam melakukan coaching tadi itu yang sudah menjadi indikator ketercapaiannya? Oke. Selama coaching tadi yang saya lakukan ya dengan coaching menggunakan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Begitu. Jadi Bu Retno tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya, dia sudah menanyakan dengan tujuan dan rencananya. Oke, Ya, nah, betul sekali Bu Sunarti. boleh di sini saya menyampaikan pengamatan saya. Ya, silakan Ibu. Saya di sini tadi mengamati ya Bu ya, pada saat Ibu Retno melakukan coaching, ketika melakukan identifikasi tadi, saya lihat sudah melakukan identifikasi dengan baik, kemudian juga bisa membangun kemitraan dengan coach dengan baik, kemudian melakukan proses secara kreatif, menggali informasi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pendapat saya? Apakah Ibu menyetujuinya atau Setuju Bu. Oke. Jadi dari diskusi ini apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk melakukan atau meningkatkan lagi performa dalam melakukan coaching? Yang saya tingkatkan lagi ya performanya itu. Kemudian saya ingin mengembangkan lagi nih, ingin mendalami lagi pemahaman saya tentang alur cerita untuk melakukan coaching ini supaya coaching ini selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan membangun kesadaran penuh dengan coaching. Oke. Terus
kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu Retno kembangkan selain tadi kata Bu Retno ingin mengembangkan kesadaran apa lagi yang ingin Ibu Retno kembangkan? Mungkin pertanyaan yang berbobot juga ya Bu ya. Oke, Bu Retno. Baik Bu Retno, bagaimana tadi hasil coaching dengan coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Bu ya, kayaknya menurut saya sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi bersama coach tadi, bagaimana nih Ibu Retno menilai apa yang menurut Bu Retno? Baik Bu Retno, luar biasa sekali coaching Bu Retno hari ini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan sudah menampilkan kompetensi inti dari coaching tersebut. Terima kasih banyak juga Bu Sunarti atas partisipasinya hari ini. Semoga saya dapat mengembangkan lagi alur kita ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya sudah melakukan bersama saya. Mudah-mudahan nanti Bu Retno semakin berkembang dan semakin maju. Amin ya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Retno, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Sala? Alhamdulillah sehat. Kalau dulu Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Nah, Ibu nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching nih sedikitnya akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh. Oke, pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nih sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai nih dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan dan jangan lupa lagi ya Ibu ya. Nah, terus disesuaikan juga nih dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya ada kemitraan ya, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Begitu salah? Untuk yang pertama ya Bu Sarah ya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini ya Bu? Iya. Yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Yang kedua Ya. mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Baik nih, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Iya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ya Bu ya. Iya. Di antaranya ketiga kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nih atau Ibu lakukan observasi? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Menanyakan yang berbobot tadi, Iya. kemudian tadi mendengarkan aktif. Iya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator pencapaian itu apa ya? Indikator pencapaian yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin kecil itu mendapatkan solusi dari permasalahannya Ya. dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti apa yang ingin dilakukannya. Baik Ibu Sarah. Jadi indikator pencapaiannya ada saat coaches sudah menemukan sendiri nih solusi atau permasalahannya Ibu ya. Iya. Baik nih Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, sore Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Salah? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu Sunarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sarah. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Nah iya Bu, nih apa nih kira-kira yang ingin Ibu bicarakan
tolong sama ibu sahabat itu coaching. Saya tuh memiliki masalah, bukan masalah sih sebenarnya ya Bu ya, Iya. tetapi ini Permasalahan. kejadian tahun ajaran baru. Oh iya. Kalau tahun ajaran baru itu kan ya sampai tahu sendiri kan istrinya kan bermacam-macam, apalagi untuk saya sendiri di DKI itu alhamdulillah tahun ini juga muridnya bermacam-macam kebutuhannya. Nah, yang itu membuat saya bingung tuh kadang-kadang anak-anak itu mau merespon, kadang-kadang gitu. Jadi dari permasalahan ibu tadi, apa sih yang ingin ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan sih ketika nanti tuh saya bisa melakukan pembelajaran itu dengan baik, melayani mereka itu sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Nah, dari pengamatan ibu tadi terhadap anak-anak, nah bisa dikatakan ibu memiliki kepercayaan diri itu seperti apa sih? Agar apa gitu ya? Supaya anak murid ibu tadi apa? Bisa mengikuti pembelajaran. Nah, di tahun ajaran baru ini seperti apa? Maunya sih saya bisa menyampaikan materi itu dengan baik, anak-anak juga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apalagi untuk anak-anak saya itu kan di sini untuk tahun ajaran baru ini kan ada yang wanita, ada yang hiperaktif juga, dan itu banyak yang ABK sih ketimbang yang regulernya. Berarti sedikit gimana gitu ya Bu ya mengatasi anak yang seperti itu Ibu ya? Ya benar. Nah itu jadi kalau saya itu harus gimana bisa melayani mereka dengan baik gitu. Jadi tidak membeda-bedakan mereka gitu. Jadi menerima mereka itu sesuai apa fitrah mereka. Kalau yang lebih idealnya itu kemampuan ibu berada di angka berapa dalam mencapai tujuan yang ingin ibu tuju tadi, yang supaya anak yang ibu permasalahkan tadi. Kalau perempuannya sih saya ini masih berada di angka 5 ya. Masih terus masih berada di angka 5 karena memang begitu mampu untuk yang oke sih. Nah, kalau posisinya ibu di angka 5, menurut ibu apa sih yang menjadi kendala sehingga ada di angka 5 tersebut? Ini Bu, karena ini kan tahun ajaran baru Bu ya, jadi saya itu memang belum apa ya, belum bisa menggali informasi lebih maksimal kepada mereka, apalagi kan ini pertemuannya juga baru aja kan, belum lama, jadi saya belum bisa menggali potensi mereka itu dengan maksimal karena keterbatasan waktu gitu ya. Nah, ibu sendiri mau berada di level berapa sih kalau dari angka 8 sampai 10? Maunya sih yang meningkat ya Bu ya, nggak cuma 5 aja kan, apalagi iya. dengan waktu kan maunya lebih meningkat ya, kayaknya ke 8 aja deh. Oh, Ke 8 iya. juga sudah dapat banget. Udah perjuangan tuh. Iya betul. Nah, kira-kira apa sih yang bisa ibu lakukan untuk mencapai di level angka 8 ini Bu? Pertama-tama mungkin yang harus saya lakukan ya Bu ya, itu mengidentifikasi kebutuhan mereka kan ya, apalagi untuk anak baru kan harus tahu dulu kan saya. Ketika sudah melakukan identifikasi itu, kemudian saya akan melakukan apa ini namanya, menciptakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Anggaplah pembelajaran yang berdifferensiasi lah seperti itu. Jadi mana yang sebaiknya untuk anak yang A, mana yang untuk anak B, seperti itu. Nah, kalau dari pengamatan ibu, apa yang diperlukan dalam membangun kepercayaan diri ibu nanti supaya lebih termotivasi dalam menambah kepercayaan diri ibu? Untuk menambah kepercayaan diri saya melakukan pengajian tadi ya. Iya. Ini Bu, ya tadi harus menyiapkan pembelajaran yang baik kan. Jadi nanti ketika saya melakukan pembelajaran itu saya bisa melakukan dengan baik dan lebih percaya diri gitu. Iya. Menyiapkan pembelajaran ini. Nah, kemungkinan apa sih yang dapat ibu lakukan dalam waktu dekat ini?
memperpanjang pembelajaran untuk MPLS kah atau gimana Bu? Kan tadi kita pelajaran baru kan? Untuk MPLS itu Iya. sudah saya lakukan perencanaan. Iya. Ini kapan bisa dilakukan Bu? Ini kan sudah berjalan Bu, Oh, iya. sudah berjalan ya, dan masih ada waktu lagi kan Iya, untuk iya. ini untuk pembelajaran untuk MPLS ini. Oh iya. Jadi langsung nggak di rombak. Kalau kemarin kan buat perencanaannya itu belum sesuai ya karena tidak tahu dengan karakter Iya, anak betul, kan betul, ya. betul. Jadi setelah seminggu ini berjalan, Iya. saya sudah bisa menangkap sedikit lah karakter anak-anak itu. Jadi untuk perencanaan minggu kedua ini ya mungkin berubah lah. Oh iya sih. Nah, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu? Kalau yang dapat membantu ini kerjasama ya Bu ya antara Iya. rekan, kepala sekolah, dan ini terutama kerjasama dengan orang tua Bu. Oh, iya. Itu saya juga harus banyak menggali informasi dari orang tua. Oh, iya. Sekira pas lah nanti. Nah, iya. Baiklah, kita di akhir obrolan nih Bu ya. Apa Ibu sudah dapatkan dari coach kita hari ini? Yang sudah saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, ketika sudah mendapatkan apa ya karakter anak, jadi saya bisa merancang pembelajaran itu dengan lebih tepat sasaran, Oh, iya. sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Iya, betul-betul Ibu. Oke, baiklah Bu, kalau begitu kita ketemu lagi nanti minggu depan. Saya ingin mendengar cerita dari Ibu lagi setelah rencana yang kita lakukan hari ini. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah bersama. Bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan sangat lancar. Alhamdulillah ya Bu Saraya. Nah setelah melakukan observasi nih bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sarah nih. Pertanyaan yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Tadi selama saya melaksanakan coaching, Iya. saya juga melakukan dengan alur tirta Ya. dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baiklah Ibu Sarah. Sudah berhasil ya Bu ya Iya. melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta nih. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati nih, juga ada beberapa catatan yang saya tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian kepada coach ya, kemudian selalu mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Ibu Sarah juga sudah mengarahkan nih coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Sarah juga sudah berhasil nih untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar nih ya Bu Sarah ya percakapan Ibu dengan coach Ibu sudah fokus nih terhadap coach. Arahnya juga di situ Ibu juga sudah ada presence atau kehadiran penuh nih. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif. Kemudian dan tentunya juga Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa ya Bu Sarah ya. Yakin semangat Ibu Sarah nih melakukan coaching. Apa nih yang Ibu Sarah sudah pastikan nih untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses nih ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya Ibu ya. Oh iya nih ya, ada satu lagi nih yang saya sampaikan untuk ke depannya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya dalami lagi itu Bu, bagaimana melakukan proses coaching ini lebih baik lagi Bu. Baiklah Ibu Sarah, luar biasa sekali nih Ibu Sarah ya, akan mendalami lagi nih alur ceritanya supaya lebih baik lagi nih ke depannya Ibu Sarah ya. Terima kasih nih Ibu Sarah sudah melakukan sesi tanya jawab nih, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri nih sampai di sini dulu ya Ibu Sarah ya.
atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore. Selamat sore juga Bu. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.